Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita bisa melalui puasa Ramadan ini dan memasuki bagian yang ketiga atau 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, amal-amal yang lain semakin giat, karena 10 hari yang ketiga ini adalah merupakan keutamaan atau cahaya Ramadannya, karena Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihana tihi radhiyallahu anhuma. An Abi Muhammad, dari bapaknya Muhammad. Jadi Hasan bin Ali menika nggadhahi putra yang namanya Muhammad bin Hasan, sehingga beliau disebut sebagai Abu Muhammad. Bin Ali bin Abi Thalib, jadi putranya Ali, menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan sibtun, cucu dari pihak anak perempuan yang menikah sibtun. Kalau dari pihak anak laki-laki disebut dengan hafid. Hafid. Kalau pihak anak perempuan disebut dengan sibtun. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi. Rehan itu bunga yang harum, wangi, artinya kesayangan, kecintaan, kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kedua cucunya itu sebagai raihanah. Hasan dan Husain menikah sebagai raihanah, artinya cucu yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebut si Sayyidina Hasan menikah sebagai sayyid. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi. Beliau menyatakan, inabni hada sayyidun, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku Hasan ini adalah sayyid, seorang pemimpin. Wa anni, dan sesungguhnya kata Rasulullah, la arju ayuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati, sungguh aku berharap ayuslihallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan baik bihi, dengan keberadaan Hasan ini, baina fi'ataini, di antara dua kelompok, min ummati, dari umat. Dan Rasulullah menyatakan wa 'alallahu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ayusliha, menjadikan baik atau menjadikan damai, bihi, dengan keberadaan Hasan itu, baina fi'ataini, di antara dua kelompok, minal muslimina, dari orang-orang Islam itu, azimataini, yang besar, yang saling bermusuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini memang ramalan Rasulullah itu terbukti beberapa dekade kemudian. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali radhiyallahu anhu. Bibit perpecahan di kalangan umat Islam menikah semenjak dimulai pada masanya Utsman bin Affan. Kemudian sampai Ali itu menjadi dua kelompok besar sampai terjadi perang Siffin. Ya, perang Siffin.
yaitu perang antara Ali, kelompoknya Ali, dan kelompok Muawiyah, ya, perang Siffin ini. Sampai terjadi perdamaian, ya, yang disebut dengan tahkim, utusan dari Ali itu Abu Musa al-Ash'ari, sementara utusan dari Muawiyah itu adalah Amr bin As. Tetapi pada saat perundingan terjadi, pada akhir perundingan itu Ali dikhianati oleh kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya kemudian kelompoknya Ali terpecah menjadi dua golongan, Khawarij dan Syiah. Ini yang disebut dengan Syiatu Ali, atau kelompoknya Ali, dan Khawarij orang yang keluar dari barisan Ali. Akhirnya kelompok Khawarij itu menjadi orang yang sangat keras, menyatakan bahwasanya Ali dan Muawiyah itu adalah dua pemimpin yang tidak dapat dipercaya. Yang kemudian dari Muawiyah, ya, dari kelompok Khawarij ini ada seseorang yang namanya Abu Mulzam yang mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap dua pemimpin itu. Ya. Ali berhasil dibunuh pada saat sholat subuh kalau tidak salah. Kemudian Muawiyah itu tidak berhasil karena pas si Abu Mulzam itu mau melakukan pembunuhan, dia tidak hadir pada saat sholat, jadi nggak terjadi pembunuhan kepada Muawiyah. Akhirnya kemudian si Abu Mulzam ditangkap, akhirnya dikisos. Nah, pada saat meninggalnya Ali, kaum muslimin bersepakat untuk mengangkat Hasan bin Ali radhiyallahu an untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Jadi para kaum muslimin membaiat Hasan bin Ali ini untuk menjadi khalifah. Tidak lama, cuma 6 bulan saja, karena melihat situasi yang sudah begitu luar biasa antara pertentangan dua kelompok besar ini, antara kelompoknya Ali yang berpihak kepada Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Maka si Hasan itu memutuskan untuk lengser, untuk tidak mau lagi menjabat khalifah. Khalifah itu diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, begitu. Dari situlah, dari pertentangan yang begitu luar biasa itu tadi, meredam konflik yang begitu luar biasa di kalangan kaum muslimin menyangkut tentang kepemimpinan. Jadi Hasan bin Ali, sebagaimana yang diramalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mampu mendamaikan konflik yang begitu luar biasa antara dua kelompok besar. Kemudian si Hasan bin Ali membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya saja sayangnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya politik itu ya luar biasa. Kedengkian di kalangan Muawiyah itu tidak berhenti ketika Hasan bin Ali itu telah menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada beliau, dan bahkan beliau Hasan bin Ali ini membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan bin Ali meninggal diracun oleh katanya utusan Muawiyah. Katanya di dalam sirah menika ada yang menyatakan istrinya sendiri, istrinya Hasan bin Ali yang didekati oleh kelompok Muawiyah, yang dijanjikan nanti akan dinikahi oleh si Yazid bin Muawiyah, diracun, dimakanannya, sehingga kemudian pada umur 47 tahun beliau meninggal dunia. Jadi umurnya pendek, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian Hasan bin Ali termasuk Husain menikah, tidak banyak hadis yang diriwayatkan dari kedua orang ini. Dalam catatan beberapa kitab hadis menikah, hanya dua orang ini, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali menikah, cuman meriwayatkan 20 hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lebih daripada itu. Jadi sangat sedikit sekali. Ya, karena faktor beliau terlibat politik ya, sehingga mengurusi umat yang begitu luar biasa, nggak sempat untuk menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah. Di samping itu juga ketika kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga masih sangat kecil, sehingga tidak sempat untuk meriwayatkan hadis. Jadi umur 8 tahun atau 7 tahun ketika Rasulullah meninggal dunia, termasuk Hasan, adiknya Husain bin Ali. Ya, termasuk juga umumnya ya karena politik itu tadi. Ketika Muawiyah berkuasa itu kan banyak kaum muslimin yang kemudian karena politik isolasi yang dilakukan oleh Muawiyah. Jadi siapa yang dekat dengan Hasan dicurigai.
sebagai orang yang melawan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga kemudian tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh dari cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang terkenal menikah niki Bapak Ibu sekalian. Dan ini kemudian menjadi menjadi hadis yang cukup populer, dan kemudian dari sini turunannya dalam kaidah-kaidah fikih itu begitu luar biasa, ya. Dalam kaidah-kaidah fikih dalam luar biasa. Dan ini hadis ini disebut dengan Jami'ul Kalim karena kalimatnya pendek, tetapi mengandung makna yang sangat dalam, dan kemudian itu merangkum beberapa bab di dalam kitab-kitab fikih ataupun yang lain. Jami'ul Kalim. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu kelebihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu sekalian, adalah memiliki kemampuan Jami'ul Kalim. Maksudnya Jami'ul Kalim itu, kalau saya merujuk kepada pendapatnya Imam Az-Zuhri menikah, adalah annahu kana Shallallahu Alaihi Wasallam yatakallamu bil qaulil mujiz. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah berbicara, ketika berbicara niku bil qaulil mujiz, dengan pembicaraan yang sangat ringkas, wal qalilul lafzi, lafadznya itu sedikit, wal katsirul ma'ani, tetapi maknanya itu sangat banyak sekali. Itu kelebihan Rasul sallallahu. Jadi kalau bicara menika mboten dawa-dawa, ya, tetapi pendek, tetapi kandungan maknanya itu sangat luas dan sangat dalam. Itu yang disebut dengan Jami'ul Kalim. Nah, kata Rasulullah, itu kan fudil tu alal anbiya'i bisittin u'titu jawami'al kalim, kata Rasulullah. Aku itu dilebihkan di antara para nabi terdahulu itu dengan 6 hal. Salah satunya adalah u'titu jawami'al kalim. Aku diberikan kemampuan jawami'ul kalim. Nah, jadi menyampaikan kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luas dan sangat dalam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyatakan, bu'istu jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jawami'ul kalim. Itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Atau ini disebut juga sebagai mukjizatnya, salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada matan hadisnya. Kata Sayyidina Hasan, qala hafidtu, aku telah menghafalkan, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tinggalkanlah ma apa-apa yaribuka, yang membuat ragu bagimu, ila kepada ma apa-apa la tidak yaribuka, yang tidak membuat ragu bagimu. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan, dan kita berpegang teguh kepada sesuatu yang meyakinkan bagi diri kita. Memang keraguan itu merupakan satu penyakit, Bapak Ibu sekalian, bagi hati kita. Hati kita itu kan disebut dengan kolbun, karena memang tidak tetap, bolak-balik, qallaba yuqallibu taqliban, atau qalbun menika. Itu yang senantiasa bergeser secara terus-menerus. Suasana hati kita pada saat pagi hari ini belum tentu sama dengan pada saat nanti sore, malamnya, dan seterusnya. Senantiasa berubah-ubah, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, dan seterusnya. Itulah yang secara naluriah memang kita sebagai makhluk yang peragu. Hanya saja memang di sini diingatkan oleh Rasulullah SAW, itu kita diperintahkan untuk meninggalkan segala sesuatu atau segala bentuk keraguan yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, nih kan ayat yang kedua itu kan Allah Subhanahu wa taala langsung menunjuk kepada hal yang ragu itu kan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah itu, ini artinya untuk menghilangkan kesangsian itu, karena sifat ragu-ragu itu merupakan watak manusia. Maka di sini Allah menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah, dalam surat yang sama,
Allah menyatakan in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika sekiranya kalian itu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka fa'tu, ya, buatlah yang semisal dari Al-Qur'an itu, ya. Dan cari kawan-kawan yang kalau memang bisa mampu, in kuntum shodiqin, jika sekiranya kalian itu termasuk orang-orang yang benar. Ini Allah menantang kita kalau kita meragukan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an atau apa yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sifat ragu-ragu di dalam diri kita itu harus kita hilangkan karena memang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira banyak ya dalam konteks kehidupan manusia itu, keraguan itu, sesuatu yang ragu itu juga kalau kita berpedoman kepada sesuatu yang ragu itu juga menjadi problem, menjadi masalah gitu ya. Makanya ini di dalam surat Yunus, di dalam surat Al-Hujurat itu menyatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wahai manusia, ijtanibu, jauhilah oleh kalian minadh-dhon, dari prasangka, karena prasangka itu kan berangkat dari keraguan, ilmu yang tidak pasti, ilmu yang memang ragu-ragu, yang tidak dapat dipedoman, itu timbul prasangka. Makanya kemarin itu heboh itu gara-gara babi ngepet itu ya di Depok itu kan. Oh, karena apa? Karena kita percaya kepada sesuatu yang gaib, tetapi itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Yang akhirnya orang percaya berpedoman yang semacam itu, padahal itu adalah lahir dari ilmu yang memang diragukan. Mengapa kok harus dipercayai? Ya kan begitu. Itu menjadi problem karena orang banyak percaya itu, ya akhirnya apa? Fitnah menyebar kemana-mana. Nah itu. Jadi sesuatu yang enggak jelas begitu. Maka di sini ilmu yang timbul dari keraguan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Inilah Bapak Ibu yang bisa, saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai contoh umpamanya ya tentang tuyul, tentang genderuwo, tentang memedi, tentang pocong, itu kan pengetahuan yang dari keraguan. Tapi banyak di antara kita yang percaya. Aneh itu. Gak ada dasarnya di dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak orang yang percaya. Itu. Kalau ada wewe gombel, kalau ada pocong, padahal itu nggak ada, ya. Tapi banyak di antara kita yang percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena keilmuan yang semacam itu hanya berdasarkan asumsi, bukan didasarkan kepada kitab suci. Yaitu padahal agama ketika berbicara dengan sesuatu yang gaib itu harus didasarkan kepada nas yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari hal-hal yang semacam itu. Kemudian caranya menghilangkan bagaimana Bapak Ibu sekalian? Di dalam Al-Qur'an, umpamanya dalam surat Al-Anbiya ayat 7, Allah menyatakan kalau kita ragu-ragu ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu, maka tanyalah, takon ahla dzikri, kepada orang yang memiliki pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika sekiranya kalian tidak mengetahui. Jangan diduga-duga, ya, jangan diduga-duga, tapi takon kepada orang yang memang ngerti persoalan tersebut, sehingga kemudian tidak tumbuh asumsi-asumsi yang salah dan keliru. Apalagi dalam kaitannya dengan agama, Bapak Ibu sekalian. Tanya yang benar kepada ulama yang benar, sehingga kemudian nggak salah di dalam kita memahami agama itu tadi. Nah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, yu'til hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan may yasha kepada orang yang dikehendaki, wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala faqad utiya khairan katsira, maka orang tersebut itu diberikan kebaikan yang sangat banyak. Makanya ini motivasi kepada kita. Ya, seberapapun usia kita Bapak Ibu sekalian, wajib untuk kita itu menelaah, membaca
tanya, menghadiri majelis taklim dan seterusnya dalam rangka untuk menambah wawasan pengetahuan kita, terutama dalam bab-bab agama dan seterusnya. Karena jangan sampai agama kita itu hanya didasarkan asumsi, jirine, katanya, tetapi mana dalilnya kita nggak pernah ngerti. Nah itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga yang kedua, cara untuk menghindari keraguan itu adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keraguan itu juga salah satu ini waswasah syaitan. Syaitan senantiasa membisikkan keraguan di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang peragu, termasuk di dalam keimanan kita. Itu senantiasa terus-menerus membuat kita ragu itu. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa. Makanya Rasulullah SAW menikah mengajari kita, Bapak Ibu sekalian, ngajari kita sebelum kita tidur, ya, diajari untuk membaca 2 surat muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Menikah, napa menikah? An-Nas, surat An-Nas dan surat Al-Falah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan ada kata yuwaswisu fi sudurin. Itu dibaca sebelum tidur, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita itu bangun jauh dari setan, kemudian watak konsistensi, istiqomah, keimanan yang sabat di dalam hati kita itu masih tetap terjaga, ya. Jangan sampai kemudian pada saat kita tidur dimasuki oleh setan, ya. Ketika kita bangun menjadi orang yang peragu, imannya hilang. Nah itu. Kemudian juga ada doa ini, Bapak Ibu sekalian, yang juga diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kalau kita mengalami kebimbangan itu. Ini doanya, Allahumma inni as'aluka sabata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, as-sabata, ketetapan fil amri, dalam setiap urusan, wa azimata rusdi, dan petunjuk yang begitu kuat, wa syukra ni'matik, dan senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmatmu, wa husna ibadatik, dan kebaikan di dalam ibadah kepadamu, wa as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu qalban salima, hati yang lurus, hati yang selamat, hati yang senantiasa damai, ya. Wa as'aluka min khairin, dan aku memohon kepadamu dari kebaikan, ma ta'lam, apa yang engkau tahu. Wa a'udzubika min syarrin, dan aku mohon perlindungan kepadamu min syarrin, dari keburukan, ma ta'lam, apa yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu lima ta'lam, terhadap segala dosa yang engkau ketahui. Nah, ini salah satu doa yang dibimbingkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi keraguan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian ragu-ragu itu kan. Banyak karena faktor keraguan, ragu-ragu, kita mudah kena gendam, kena tipu karena ragu-ragu, kena tipu, gendam, banyak terjadi, ya. Kenapa? Ragu-ragu. Wah, ini bener ora, ragu-ragu, gitu. Akhirnya kemudian, ya karena sudah kena sihir menikah, gendam, ya akhirnya kemudian apa saja duit atau harta yang kita miliki kita serahkan kepada orang yang bersangkutan itu, akibatnya apa? Hilang, sia-sia. Itu banyak terjadi, Bapak. Makanya harus hati-hati betul. Maka kita sering doa supaya ditetapkan iman kita, ditetapkan keyakinan kita, tidak dibuat ragu-ragu di dalam kita mengambil sikap, ya begitu. Karena banyak terjadi, Bapak Ibu sekalian, apalagi di bulan Ramadan menikah, orang yang banyak butuh, ya kan? Banyak orang yang melakukan penipuan, ya, banyak orang yang kena gendam, ya. Ini harus hati-hati betul, Bapak Ibu sekalian. Maka doa ini bisa kita amalkan, ya. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan fil amri, di dalam setiap perkara yang saya hadapi, ya. Kemudian dari hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian muncul beberapa kaidah dari ulama-ulama fikih. Ini banyak sekali untuk bagaimana menetapkan tentang keraguan menikah. Ya, salah satunya adalah ini kaidahnya, kalau kita ragu ini kaidahnya, al yakinu la yazulu bisa, atau al yakinu la yuzalu bisa.
Keyakinan itu tidak bisa hilang atau tidak bisa dihilangkan karena faktor keraguan-raguan. Nah, contohnya pun nggak. Nek jenengan sholat 4 rakaat umpamanya, ragu-ragu loh, saya itu sudah 4 rakaat ataukah 3 rakaat. Nah, gitu-gitu kalau ngeten iki terjadi, pilih ingkang pundi Bapak Ustaz? 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 rakaat. 3 rakaat Bapak Ibu sekalian, jadi tetap 4 rakaat. Kenapa? Yang yakin menika adalah 3 rakaat. Tapi yang ragu adalah 4-nya kan? Nggih betul. Yang yakin itu kan 3 rakaatnya. Tapi yang ragunya adalah yang 4 rakaat. Yang ragu-ragu itu dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Tidak dianggap saya itu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ditetapkan 3 rakaat, jangan 4 rakaat. Karena yang 4 rakaat ragu-ragu menika harus hilangkan. Yang sabar, yang tetap menika yang 3 rakaat. Makanya kemudian diteruskan lagi, naik lagi, ditambah 1 rakaat. Baru kemudian sebelum salam sujud sahwi. Enggak kemudian waduh dianggap 3 rakaat atau 4 rakaat sajalah. Mboten, enggak boleh itu. Enggak boleh. Secara kaidah fikih salah menika. Nggih, ditetapkan 3 rakaat. Karena yang yakin menika 3 rakaat ya, bukan yang 4 rakaat. Nah itu contohipun kaidah menika al yakinu la yazulu atau la yuzalu bisyak. Itu. Kemudian kaidah yang kedua Bapak Ibu sekalian. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kondisi sekarang tidak berubah dan dari kondisi sebelumnya. Ini contoh ibu. Jenengan kok sahur. Ini pas Ramadan. Orang krungu adzan, orang krungu sirine. Iki sudah pagi atau masih malam ya? Jenengan bingung. Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Pagi atau malamnya? Malam, pilih yang malam. Nah, jenengan raguan, ini sudah masuk pagi atau masih malam ya? Pilih yang malam. Karena apa? Karena adalah baqaul lail. Karena awalnya adalah malam. Awalnya itu adalah malam. Pagi itu kan muncul belakangan, nggih. Nah, itu yang dipilih adalah ketetapan malamnya. Caranya begitu. Dipilih yang malam karena disebut sebagai baqaul lail. Karena malam itu dihukumi sebagai hukum asalnya, yaitu malam, bukan pagi. Maka kita mengambil yang malam. Terus kalau panjenengan kok kinten-kinten jam ngeten iki orang duwe jam ning omah nggih. Ora duwe jam ning omah kok ini malam atau esuk ya. Ditetapkan mawon malam. Makan mboten napa-napa. Tapi sebaliknya, yang jenengan mau berbuka puasa, bingung jenengan. Ora nek sirine, ora nek adzan, iki wis masuk adzan atau belum ya? Wis masuk buka atau belum? Jenengan jangan cepat-cepat berbuka Bapak Ibu sekalian. Oh, ini sudah masuk pasti ini sudah masuk. Enggak boleh. Karena enggak ada petanda. Kenapa? Hukum awalnya adalah siang. Ngoten. Harus kemudian mengambil jarak lagi, dipastikan betul bahwasanya itu sudah malam. Kalau tidak maka menjadi batal puasa kita. Itu kaidah pun ngoten niku. Itu namanya al aslu baqa'u kana alama makana. Kemudian kaidah yang lain Bapak Ibu sekalian. Al aslu fil umuril 'aridah al adam. Jadi kalau hukum asal dalam perkara yang baru adalah tidak ada sampai ada bukti. Sebagai contoh umpamanya, ada seseorang menuduh. Ada A menuduh B. Ya. Kira-kira yang dibebani bukti itu ingkang pundi Bapak Ibu? Yang A yang menuduh ataukah yang tertuduh yang dibebani bukti ini? Yang menuduh Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang menuduh A menuduh B, itu yang dibebani untuk membuktikan itu adalah yang menuduh. Kenapa? Yang tertuduh itu bebas. Maka yang tertuduh menikah bebas. Yang menuduh itu dia terbebani untuk membuktikan.
ya, dengan alat-alat bukti yang ada. Yang tertuduh itu bebas. Nah, ngoten niku. Kalau dia itu tidak ada bukti, maka si tertuduh itu bebas. Sampai ada bukti yang menyatakan bahwasanya yang tertuduh menika bersalah. Itu. Karena pada dasarnya apa? Setiap manusia itu bebas, nggak terbebani hukum. Nah, ketika ada hukum itu, dia dituduh, maka yang dibebani itu adalah orang yang menuduh. Nah, ini salah satu contohnya ngoten iki, nggih. Kemudian kaidah yang lain Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini al aslu idhofatul hadasi ila aqrabi waqtihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan kejadian pada sebab yang terdekat. Contohipun umpamanya, ada seorang wanita hamil, ya, keguguran. Tapi sebab keguguran ini ketika ada dua sebab. Yang satunya yang pertama dia itu yang gotong-gotong berat. Tapi kemudian dia itu dipukul oleh orang mengakibatkan keguguran. Nah, kira-kira siapa yang kemudian menjadi terbebani itu? Apakah dia karena gotong-gotong beratnya sebelum dipukul itu, ataukah orang yang memukul itu yang kemudian mengakibatkan dia itu keguguran? Jadi yang paling dekat Bapak Ibu, yang paling dekat, waktunya yang paling dekat. Siapa waktunya yang paling dekat itu? Adalah orang yang memukul. Yaitu karena apa? Karena sebab orang yang memukul itu dipukul itu, maka si wanita hamil itu mengakibatkan keguguran. Walaupun sebelum dipukul itu dia itu kerja berat, gotong-gotong apa-apa itu yang kemungkinan juga itu menjadi sebab keguguran dari janin yang ada di dalam kandungan. Tetapi setelah itu dia dipukul begitu rupa yang mengakibatkan kemudian pendarahan dan seterusnya. Maka orang yang tertuduh dalam kaitan ini adalah orang yang paling dekat dengan peristiwa itu tadi, yaitu orang yang memukul yang bersangkutan itu. Nah itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk menetapkan dari keraguan itu adalah kaidah yang terakhir, al aslu fil asya'i al ibahah. Dasar sesuatu adalah boleh. Ini dalam kaitannya dengan non ibadah loh Bapak Ibu sekalian. Terutama dalam kaitannya dengan makanan, pekerjaan dan sebagainya dan seterusnya. Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh. Kecuali adanya dalil yang menetapkan. Itu. Kecuali adanya dalil yang menetapkan. Jadi makan apa saja kalau memang tidak ada dalil yang dimana Allah Subhanahu wa taala melarang atau Rasulullah itu melarang, ya, baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, boleh untuk kita makan. Kecuali kalau ada dalil yang jelas, ada larangannya di dalam As-Sunnah ataupun di dalam Al-Qur'an jelas, maka baru kita menghindari apa yang telah dilarang itu tadi. Jadi segala sesuatu adalah boleh diperbolehkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita manfaatkan, untuk kita nikmati. Kecuali adanya dalil yang melarang itu tadi. Ya, larangan itu adalah sedikit, ya. Sedikit, ya. Jadi larangan-larangan itu sangat sedikit. Jadi bisa kita hitung lah begitu ya. Kalau tidak ada larangan maka boleh untuk kita konsumsi. Kalau dalam hal makanan atau minuman atau pekerjaan itu boleh untuk kita lakukan selama tidak ada larangannya. Begitu Bapak Ibu sekalian, caranipun menetapkan menurut ulama fikih itu adalah ada kaidah, ada 5 kaidah menikah. Ya. Mungkin begitu yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.